penyuluhan supporter, Pak. Ini kan kita tidak melulu masalah penyuluhan, yang kita takutkan mereka hanya cinta dengan klubnya, tetapi tidak cinta dengan daerah setempat dan juga stadionnya. Apakah ada langkah dari PSSI untuk bisa berbicara kepada pemda-pemda terkait? Masalahnya kalau kita berbicara masalah stadion kan ibaratnya pasti ada saja kerusakan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti seperti apa Pak ke depannya? Dan yang kedua adalah waktu kemarin Pak Erick Thohir sempat bertemu dengan perwakilan dari FIFA, Pak. Apa sih Pak ibaratnya yang sudah dilaporkan dan apakah sudah ada pembicaraan? Maaf, apakah memang Indonesia akan disanksi atau lain dan sebagainya? Sudah adakah pembicaraan itu atau FIFA bahkan mau membantu Indonesia agar sepak bola di Indonesia jauh lebih baik lagi? Untuk Pak Menpora Pak terkait hal ini, apakah Bapak terkait rapat koordinasi ini apakah tidak overlapping nantinya dengan tim pencari fakta atau bagaimana Pak? Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Iya, saya dulu ya. Saya tadi sudah sampaikan di awal dan pengantar rapat saya sudah sampaikan kita tidak akan menyentuh area atau wilayah kerja tim gabungan independen pencari fakta. Walaupun saya adalah wakil ketua, makanya kita batasi betul sehingga kita hanya mendapatkan masukan dan saya juga akan melaporkan kepada Menko Polhukam yang menugaskan saya karena kan sebelum tim itu dibentuk dalam rapat hari Senin, saya ada salah satu kesimpulan rapat menugaskan kepada Menpora untuk mengundang para stakeholder mendiskusikan berbagai hal. Jadi saya kira tidak overlapping karena tim pencari fakta tetap jalan dengan tugasnya dan kita seperti yang saya sampaikan nggak ada satupun yang kita sentuh itu. Terima kasih. Yang pertama, kita bersedih atas kejadian. Kita berduka atas banyaknya korban. Tapi ada secercah harapan buat PSSI kalau terkait dengan pertanyaan mengenai supporter. Karena kalau kita mengikuti seluruh aturan regulasi di safety and security prosedurnya FIFA, maka seluruh stadion yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah pertandingan itu hanyalah stadion yang mempunyai single seat. Dengan single seat, panitia pelaksana daerah bisa menjual tiket sesuai dengan nomor seatnya. Apabila panitia pelaksana bisa menjual tiket sesuai dengan nomor seatnya, maka panitia pelaksana pertandingan akan mendapatkan ID dari penonton tersebut. Kita bersyukur kemarin kita mendengarkan bahwa Presiden dalam sambutannya di Kanjuruhan bahwa akan diaudit seluruh stadion. Tadi disampaikan ulang oleh Bapak Menpora bahwa minimal 18 peserta liga. Apabila hasil auditnya dari Kementerian PUPR itu mengatur seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden mengenai manajemen flow penonton, termasuk safety dan security prosedur yang sudah kami diskusikan dengan pihak kepolisian untuk nanti diterbitkan dalam sebuah peraturan Kapolri. Saya rasa apa yang kita khawatirkan terkait supporter itu bisa kita minimalisir. Kemudian tadi juga di dalam hasil evaluasi hari ini kami jujur, mohon maaf Pak Menpora, kami hari ini baru tahu bahwa di dalam undang-undang SKN yang baru itu juga mengatur tentang supporter. Tinggal kita menunggu turunannya seperti apa. Bahwa supporter harus membentuk sebuah wadah. Wadah itulah nanti yang berkoordinasi dengan klub dan di bawah cabang olahraganya. Di situ kita bisa tahu semua identitasnya supporter itu. Apabila dia melakukan kesalahan ke depan, dia bisa di-ban, tidak boleh masuk ke stadion manapun di Indonesia dan lain sebagainya itu menjadi informasi. Yang kedua FIFA. Ya, jadi sehari setelah kejadian kami di Kesekjenan berkomunikasi aktif dengan FIFA. Bahkan bagaimana Presiden Gianni bisa berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo by phone itu adalah atas komunikasi FIFA dengan Kesekjenan kami. Beliau meminta nomor telepon direct call ke Bapak Presiden Jokowi untuk bisa menyampaikan bela sungkawa sekaligus memberikan dukungannya. Beliau sampaikan melalui Kesekjenan FIFA dan komunikasikan dengan Kesekjenan kita beberapa tragedi besar di dunia seperti Israel dan lain sebagainya itu kemudian menyebabkan sepak bola di negara tersebut menjadi sangat maju.
Maka beliau mendukung penuh Indonesia untuk memulihkan ini. Beliau tidak bicara tentang sanksi sama sekali. Mereka bahkan akan mensupport secara tim dan finansial apabila dibutuhkan oleh negara ini untuk memperbaiki infrastruktur di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.